Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Sebetulnya sih edisi ketiga itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang apa yang akhir-akhir ini menjadi sebuah polemik, yaitu baliho itu ya. Sudah cukup untuk menjelaskannya bagaimana seharusnya kita bersikap atau mensikapi perbedaan-perbedaan yang diantara kita, harus dengan legowo, harus dengan hati bersih gitu loh. Jangan memandang baliho itu seolah-olah seperti hantu gitu ya. Toh kita baik yang pro maupun yang kontra baliho tetap aja sama-sama anak negeri dan sama-sama mencintai negeri ini. Jadi mari kita starting pointnya pada sebuah kata dasar, yaitu cinta gitu ya. Jadi sebetulnya sudah selesai tentang baliho, dan itu penjelasanku, dan penjelasanku tidak memihak, tapi dia berbicara secara objektif seperti itu ya. Jadi kalau ada yang merasa katakanlah tidak sejalan dengan pikiranku, bukan berarti aku menjauh, dan kalau misalkan sejalan dengan pikiranku bukan berarti aku mendekat. Nggak ada hubungannya dekat jauh, nggak. Ini sama-sama aku berbicara di atas argumentasi akademis yang mampu aku sampaikan seperti itu. Tidak ada permihakan. Sekarang kalian tinggal milih lah kemana ya. Oke, jadi secara baliho itu sudah tuntas di seri ketiga. Cuman karena aku terlanjur bicara dengan demokrasi yang kemarin untuk menjelaskan titik alurnya, maka kita lanjutkan ke empat ini sebagai penutup ya. Sebagai penutup ini, nanti kapan-kapan kita bisa kaji lagi tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan nuansa-nuansa politik lah ya, yang sedikit berpolitik. Jadi ini ya, aku hapus ya, karena terlanjur sudah berbicara demokrasi, maka akan kita tutup kajian yang bertajuk baliho hantu ini dengan menjelaskan demokrasi ya, dengan menjelaskan demokrasi, sehingga kita bisa beralih ke tajuk lain. Jadi ini kita bikin tamat dulu ini ya, seri tamat. Kita menjelaskan tentang demokrasi ini. Kita tutup dengan demokrasi ini, supaya kita bisa segera beralih ke topik yang lainnya ya. Nanti kalau ada topik politik lain yang perlu kita diskusikan ya nggak apa-apa, kita buka kembali. Karena aku sedang mempersiapkan sebuah kajian yang menjelaskan tentang ini loh, tentang kafir dan kafir ya, tentang kafir dan kafir ya. Nanti kita bisa beralih ke sini ya setelah ini. Dan ini juga sepertinya berseri gitu ya. Jadi nanti kalau ini selesai kita kembali ke sini. Apakah ini berbeda atau sama, itu nanti kita urai. Oke. Banyak teman-teman itu ya, kalau ngobrol tentang tata kelola negara itu, aku ulangi lagi seperti yang kemarin aku bilang. Itu kita harus tahu dulu. Tata kelola negara itu kalau ditinjau dalam perspektif Islam itu qot'i atau ijtihadi. Itu harus jelas dulu. Kalau itu nggak jelas, buru-buru nanti ceritanya. Banyak teman-teman datang ke sini, kita ngobrol tentang konsep yang disebut sebagai khilafah gitu ya. Khilafah juga banyak ragamnya kan, banyak macamnya. Yang mana yang itu bisa diklaim sebagai sebuah sistem tata kelola negara yang Islami? Kalau memang itu Islami loh ya. Kan aku belum menyimpulkan, hanya menceritakan paparannya.
Begitu juga demokrasi. Ini juga kan sistem tata kelola negara. Terus sekarang misalkan ada sebuah negara kerajaan. Katakanlah negara kerajaan Islam gitu ya, atau negara Islam tapi bentuknya kerajaan gitu. Kira-kira itu Islami enggak gitu loh. Coba kalian pikirkan. Apakah Kanjeng Nabi ketika di Madinah itu dia membentuk sebuah dinasti kerajaan? Buktinya setelah Kanjeng Nabi mangkat, ya, beliaunya dilanjutkan oleh khalifah pengganti Abu Bakar yang bukan anak, bukan keturunannya. Abu Bakar diganti lagi dengan sahabat Umar. Sahabat Umar digantikan lagi, ya, Utsman digantikan lagi Ali. Kan itu bukan anak-anaknya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita bersolawat gitu. Nah, nanti aku akan jelaskan sholawat itu apa gitu. Kebetulan tadi ada teman yang mengingatkan, Gus, bagaimana kalau dibuka dan ditambahi dengan sholawat? Bagus saja. Wujud terima kasih kita kepada pembimbing kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Meskipun nanti sholawat itu harus dipahami secara benar, karena banyak orang yang memahami sholawat itu secara salah. Itulah perlunya memahami kerangka berpikir Al-Quran. Dan ketika teman Kristennya tanya, kenapa Kanjeng Nabi itu didoakan? Berarti kan dia belum selamat. Apakah orang Islam juga selamat? Orang Nabinya aja belum selamat. Dan teman-teman Islam diam 1000 bahasa. Karena apa? Tidak paham apa itu sholawat. Sholawat itu memang doa. As-sholatu ad-du'a. Tapi itu doa untuk siapa dan kepada siapa? Dulu, bukan mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nanti kalau aku buka ini, itu proses tersendiri tentang sholawat, ya. Oke. Begini. Sistem mana sebetulnya yang paling cocok untuk kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam? Itu sistem yang seperti apa sih sebetulnya yang cocok? Sementara kalau kita tanya dengan pakar-pakar Islam, tanyakanlah, ada 10 pakar gitu. Tolong sih Anda buat konsep pemerintahan tata kelola negara yang seperti Kanjeng Nabi lakukan di Madinah itu ketika dia membentuk sebuah pemerintahan sehingga seseorang dari Hindu saja mengakui bahwa Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Itu konsepnya gimana coba? Itu seharusnya tokoh-tokoh Islam bisa gitu. Harusnya bisa, dan harus bisa. Gimana sih sebetulnya? Apakah bentuk monarki, demokrasi, atau bentuk apa? Jangan sampai kita bilang pemerintahan Islam, ketika ditanya seperti apa pemerintahan Islam itu, ya. Maka aku kembalikan lagi, sejauh yang aku tahu ini, ya. Nanti kalau kalian punya pengetahuan lain ya boleh dibagi, ya. Konsep tata kelola negara itu tidak qot'i, dia istihadi. Jadi apapun bentuk tata kelola negara itu, senyampang dia, ini tinjauan Islam, ya, senyampang dia tidak bertentangan dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul, ya silakan saja diambil gitu loh. Jadi pedomannya itu tetap Al-Quran menurut sunnah Rasul. Bertentangan enggak dia? Kalau bertentangan ya jangan gitu loh. Ya, ini kemarin aku bahas tentang Injil Barnabas, masih banyak juga kalian kalau dilihat dari komen-komennya itu yang masih nggak ngerti juga.
seperti tadi, patokannya itu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Itu uji kesahihan. Mau Injil apapun, itu patokannya tetap sesuai dengan Al-Quran. Gitu. Jangan karena di situ ada nama Kanjeng Nabi Muhammad, terus kamu terima Barnabas Injilnya itu sebagai kebenarannya absolut sebagaimana dengan Al-Quran. Bukan begitu. Ya. Begitu juga sistem pemerintahan itu. Patokannya tetap Al-Quran menurut sunnah Rasul, bertentangan tidak. Artinya terbiasakanlah dengan dialog-dialog bagaimana sebetulnya sih tata kelola negara itu. Dan kita sekarang akan fokus demokrasi, ya. Karena tata kelola negara itu banyak, ada yang monarki, ya. Yang mau kita bahas ini yang demokrasi. Nah, ini aku tambah ide. Ya. Demokrasi. Kemarin kan sudah selintas aku buka, ya. Sekarang aku tinggal melanjutkan. Demokrasi kita seperti sekarang ini, itu jujur saja kita harus berani jujur kepada diri sendiri. Itu tidak cocok. Tidak cocok dengan akar budaya bangsa kita sebagai orang yang beragama. Tidak cocok. Demokrasi ini kan liberal. Artinya ya yang kuat akan menggilas yang lemah. Gitu. Coba, menurutmu kita ini mengkhianati Pancasila tidak? Coba, aku ingin tahu pendapat kalian. Sila keempat itu masih bertengger di sana dan belum dirubah sama sekali. Ya. Tentang musyawarah dan perwakilan itu masih bertengger di sana. Ya. Jadi tidak langsung, tapi wakil dan bermusyawarah. Kalau ini kan sekarang kita langsung saja. Jadi kita mengkhianati nggak sih terhadap, mari kita tanyakan diri sendiri kita. Apakah kita mengkhianati Pancasila atau tidak dengan sistem demokrasi yang langsung seperti sekarang ini? Karena sila keempat masih tertulis tuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan. Permusyawaratan, bermusyawarah dan wakil. Nah, aku kembali lagi. Wakil dan musyawarah itu bahasa dari Melayu dari Arabian. Itu masih bertengger di sana. Tapi yang kita lakukan tidak musyawarah dan tidak wakil, langsung aja. Akhirnya terjadilah banyak-banyakan suara. Disitulah kacaunya. Ketika suara bisa dikonversi dalam rupiah. Makanya dijadinya yang dulu kita tidak pernah dengar, sekarang jadi dengar jual beli suara. Itu. Ya, coba aku belum memberikan sebuah kesimpulan loh ya. Coba tanyakan kepada hati nurani kita masing-masing sebagai anak bangsa yang kita setia kepada Pancasila. Saat ini kita itu berkhianat enggak sih pada Pancasila? Coba. Karena sila keempat tuh masih tetap kokoh di sana. Jangan ngomongnya ke kanan, kelakuannya ke kiri. Ya. Oke. Sebagai sebuah sistem yang itu dibentuk oleh buah pikiran manusia, tentu ada kekurangannya, nggak sempurna dia. Demokrasi ini nggak sempurna, karena dia ciptaan manusia. Karena dia hasil pemikiran manusia, bukan yang wahyu, bukan yang difirmankan. Kalau dia berdasarkan wahyu yang dipermenkan, dia menjadi absolut. Benar. Kalau ini enggak, artinya ini juga ada kelemahan. Salah satu kelemahan demokrasi itu adalah demokrasi hanya pandai menghitung kepala. Ya, demokrasi itu pandai ya menghitung
kepala. Tetapi demokrasi menjadi blow on, menjadi bodoh, ya. Jadi di sini tidak pandai menghitung. Nih, ini perhatikan. Nih. Ya. Ini kelemahan demokrasi. Demokrasi itu pandai menghitung kepala, tapi tidak pandai menghitung isi kepala. Apa yang ada dalam isi kepala orang, dia tidak pandai, dia tidak mampu menghitungnya. Dia hanya mampu menghitung, oh di sana ada berapa kepala? 1000 kepala. Dia dapat berapa kepala? 100 kepala. Di sana 1,5 juta suara kepala. Di sana ada 10.000 kepala. Pandai. Yang itu nanti kepala itu ya tentunya dikonversikan suara itu tadi. Ada berapa kepala yang milih dia. Tetapi ya, ketika pandai menghitung kepala, menghitung isi kepala ini, dia menjadi bodoh demokrasi itu. Coba ini ya. Ini ada satu orang. Ini profesor. Ini ada satu orang. Ini preman. Preman kalau dulu kan zaman udah mau dekat. 16 menit. Oke, sebentar lagi. Dulu kalau zaman aku kan terminal Jakarta itu masih Pulau Gadung ya, sebelum ada Kalideres itu. Ini ya, preman terminal lah. Ya, preman terminal ya, katakanlah Pulau Gadung. Ini profesor katakanlah di kampus. Demokrasi itu tidak bisa menghitung isi kepala seorang profesor dan isi kepala seorang preman terminal ini. Tidak bisa. Ini tetap aja dihitung menjadi sama suaranya. Satu nilainya. Nampak di sini? Di sini. Di sini nampak? Nilainya menjadi sama. Satu. Ini. Dihitung satu. Padahal apakah yang ada? Masa sih seorang preman itu sepintar profesor? Masa sih profesor itu sebodoh preman? Kan enggak. Itu yang aku maksud. Artinya, dalam demokrasi, suara seorang profesor dengan suara seorang preman itu sama. Satu. Itu masalahnya. Nih. Makanya aku bilang, ya, pandai menghitung kepala, tapi menjadi bodoh ketika menghitung isi kepala. Itu salah satu kelemahan demokrasi. Masalahnya kalau dalam satu desa misalkan, pemilihan RT aja ya, profesornya 1. Yang premannya 10, yang menang yang preman ini. Kalau preman yang 10 milih si A, profesornya milih si B. Tapi apakah si preman ini lebih mengerti tata kelola desa daripada profesor? Ya, paham? Makanya aku bilang, aku kok ditanya teman-teman tentang kebenaran-kebenaran, oh itu hadis itu jumhur ulama mayoritas setuju gitu. Aku jawabnya benar, gampang saja. Kebenaran itu tidak demokrasi. Tidak demokrasi. Bukan karena banyak terus dia jadi benar, enggak. Sekarang kan repotnya karena banyak, karena jumhur, karena semua ulama mengatakan hadis itu katakanlah sahih. Terus kalau ada yang berbeda mensikapi hadis itu dikatakan menentang ulama. Ya nanti dulu lah. Kebenaran itu tidak demokrasi, bos. Tidak demokrasi. Satu pun kalau dia benar, dia tetap benar. Masalahnya kalian tahu nggak apa benar itu? Di situ. Dikatakan oh dia benar, itu apa parameternya? Yang kita perlu tahu. Oke, ya. Ini salah satu kelemahan demokrasi. Dia hanya mampu menghitung kepala, tapi tidak mampu atau tidak pandai menghitung isi kepala.
Lain kalau dengan musyawarah. Dalam Islam itu, misalkan kita bermusyawarah bikin cendol, gampangannya bikin cendol gitu ya. Itu yang boleh bermusyawarah cuman ahli-ahli yang bisa bikin cendol. Nggak langsung tukang las bisa ikut bermusyawarah, enggak. Gitu loh. Jadi kalau mengikuti azas musyawarah, yang boleh berbicara tentang tata kelola negara itu khusus mereka yang mengerti tentang tata kelola negara. Yang lain nggak usah ikut-ikutan. Kalau kamu mau ikut-ikutan, kamu belajar dulu tentang tata kelola negara. Nanti kamu masuk dalam otoritas-otoritas yang diajak memusyawarahkan tentang bagaimana sih tata kelola negara ini supaya menjadi baik. Begitu. Kan aneh, kita mau bikin apa? Pisang goreng ini supaya enak, gimana yang gorengnya ya? Tepungnya apa ya? Dikasih garam berapa ya? Terus yang diajak musyawarah tukang las. Kira-kira nyambung apa enggak itu? Begitu juga, ini mau bikin jembatan ini, bagaimana ngelas sebajanya ini supaya kuat? Yang ngajak diskusi tukang bikin pisang goreng. Jembatan belum dilewati sudah ambruk gitu. Jadi semua ya. Makanya Kanjeng Nabi itu hadisnya kan bagus itu. Sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Artinya mau lambat, mau enggak, itu hanya proses waktu. Tapi pasti hancur kalau bukan ahlinya. Makanya kita seharusnya pandai mawas diri. Kalau kita ditawari sebuah jabatan, aku menguasai enggak? Aku ahlinya enggak? Aku expert enggak dalam bidang itu? Tapi kan orang nggak bisa begitu sekarang. Semua ingin jadi pejabat, semua ingin jadi berkuasa. Ya, berapa menit deh? Berapa menit? 21. Oke, nggak apa-apa lah. Ini penutup panjang-panjang dikit ya, sampai setengah jam. Oke, sudah ini ya. Tutup. Coba bukakan Al-Quran surat Az-Zukhruf yang 68 itu ya itu bukakan coba Al-Quran Az-Zukhruf yang 68. Az-Zukhruf itu surat 43. Oke, sekarang begini, aku minum dulu supaya mendung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nama apa? Oke. Begini, ada tokoh. Aku bilang tokoh karena memang beliau seorang tokoh ya. Dan kita doakan semoga janganlah, nggak sampai hati loh kita lihat. Kalau mau dihukum ya dihukum di rumah lah gitu. Bagaimana supaya keluarganya itu bisa nyambangi, ngopeni kalau orang Jawa bilang. Toh beliau sudah sepuh gitu ya. Jadi gini loh, marilah kita berbicara dari hati nurani kemanusiaan gitu. Kalau bapak kita yang diperlakukan seperti itu sudah sepuh terus di penjara itu gimana? Kenapa sih kita tidak saling memberikan sebuah apa ya? Berbeda tapi kita menghormati gitu loh. Seperti ini, saya berbeda dengan beliau. Tapi saya tetap menghormati beliau. Dan aku bilang, penghormatan kita terhadap seseorang bukan berarti membuat kita tidak berani berbeda atau mengkritik. Itu nggak laku dalam kehidupan akademik berpikirku begitu, enggak. Berbeda ya tetap berbeda, menghormati ya harus menghormati. Gitu. Ya, kan kasihan gitu ya. Semoga tetap sehat ya Pak ya, tetap sehat. Dan memang gimana ya? Ya kalaulah memang dibilang salah ya salah. Cuman apakah tidak ada sebuah terobosan hukum gitu supaya bisa ditahan di rumah, lihat usianya sudah lanjut. Gitu kan. Oke, beliau mengatakan bahwa beliau tidak setuju apa yang dikatakan demokrasi itu
Semoga kalau video ini sampai ke beliau, beliau bisa menonton dan beliau jadi setuju gitu ya. Tapi nggak setuju juga ya nggak apa-apa, kita nggak harus setuju kan. Demokrasi itu ada yang mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Gitu. Jadi demokrasi itu jargonnya itu suara rakyat, suara Tuhan. Aku pakai kata Tuhan ya. Padahal kata Tuhan ini seperti yang aku bilang itu ya perlu dikupas lagi supaya orang tahu bahwa Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ya. Oke, beliau tidak setuju dengan suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat, Tuhan. Nggak setuju. Ya aku sih bisa memahami ketidaksetujuannya itu. Tetapi coba aku akan memberikan sebuah cara pandang baru. Ya. Apakah kita tidak bisa mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan? Yang jadi masalah sekarang adalah rakyatnya itu kelakuannya seperti apa? Sehingga nanti dia bisa disebut suara Tuhan. Kan begitu. Rakyatnya ini coraknya seperti apa? Seperti kita ya. Kalau ditanya apakah inilah repotnya, bolak-balik repot karena kesalahan terminologi gitu loh. Terminologi itu akan membentuk kita terhadap sebuah pandangan. Kalau pandangan kita sudah salah, maka aktualisasi kehidupan kita juga salah. Karena aktualisasi itu dibangun atas pandangan yang sudah salah. Gitu loh. Kita kan pandangan kita tentang iman kan selama ini cukup percaya gitu. Ya aku sudah bilang sih kemarin-kemarin. Kalau iman itu cukup orang percaya terhadap Al-Quran, orang Islam ini. Aku bicara orang Islam dulu lah, nggak usah orang Islam di Indonesia saja lah. Nggak usah orang Islam di dunia ya. Supaya konteksnya nggak terlalu melebar. Orang Islam di dunia sudah beriman terhadap Al-Quran. Sudah. Karena ini sejak zaman dulu, para wali memperkenalkan Al-Quran, orang sudah kenal dengan Al-Quran. Kalau ditanyain orang Islam, dari dulu sampai sekarang sudah beriman dengan Al-Quran. Ya sudah. Kalau beriman itu hanya sebatas percaya. Sudah. Itu loh. Paham? Kalau iman hanya dibatasi sebagaimana kita memahami selama ini percaya. Coba kalau pertanyaannya aku kembangkan. Apakah orang Islam itu yang di Indonesia itu sudah berpandangan dan bersikap hidup menurut Al-Quran? Karena iman itu artinya pandangan dan sikap hidup, bukan sekedar percaya. Paham? Kalau semua orang Islam di Indonesia ini sudah berpandangan dan bersikap hidup menurut Al-Quran, nyaman ini negeri ini, nggak kacau balau seperti sekarang ini. Gitu loh. Nah sekarang Al-Quran itu siapa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kan firman Allah. Nah, coba sekarang, kalau semua rakyat Indonesia, khususnya yang Islam ini, tapi bagi yang Kristen atau bagi yang di luar Islam, Anda tidak perlu merasa tidak nyaman ya, atau merasa tidak acceptable, tidak menerima. Karena nanti kalau kita berbicara dalam konteks humanisme, itu semua sama kok. Al-Quran melarang korupsi. Di agama kalian juga kan melarang korupsi. Al-Quran mengajarkan tegaknya keadilan. Di agama kalian juga kan begitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks tata kelola negara, itu nanti lebih cenderung kita berbicara tentang humanisme, hablum minal nas. Ya, jadi kalian yang di luar Islam tidak perlu merasa risih atau apalagi membentuk resistensi ya. Seperti aku yang sudah bilang kemarin. Bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Spanyol itu merasa lebih nyaman hidup ketika mereka ada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam.
Karena orang Islam ketika berkuasa, dia tidak boleh sembarangan, harus memberikan keamanan kepada siapapun, kedamaian kepada siapapun, keadilan kepada siapapun. Kalau soal agama, soal teologis, itu kan lakum dinukum waliyadin. Gitu. Ya, jadi teman-teman di luar Islam semoga paham dengan yang aku sampaikan. Oke, kita kembali di sini. Kalau sudah rakyatnya di Indonesia ini beriman, ya, iman yang menurut aku tadi loh ya, bukan iman yang percaya. Apa? Berpandangan dan sikap hidup, ya. Jadi iman itu pandangan, sikap hidup. Berpandangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena aku bilang kemarin iman itu masih netral, kafir juga masih netral. Tinggal apa yang diimani, apa yang dikafiri, gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita berbicara apabila orang itu sudah beriman atau berpandangan dan bersikap hidup, ya, berdasarkan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, ini kira-kira suaranya itu suara Tuhan bukan? Yang di sini disebut Allah ini ya. Tuhan ini kalau di Al-Quran itu, kamu kalau ketemu kata Tuhan kembalikan ke Arabiunnya. Itu belum bisa dipastikan dia Tuhan yang Rob atau Tuhan yang Ilah. Ya. Nah, kalau sementara tentang itu nggak usah kita diskusikan dulu lah ya, supaya kalian bisa paham dulu ini. Artinya apa? Kalau semua rakyat di bumi Nusantara ini beriman dan berpandangan dan bersikap hidup terhadap Al-Quran yang itu firman Allah, tentunya yang disuarakan suara Al-Quran. Suara Al-Quran itu siapa? Ya suaranya Tuhan ini, tak? Gitu. Masalahnya sekarang, apakah kita sudah beriman yang itu artinya sudah berpandangan dan bersikap hidup terhadap Al-Quran? Jadi demokrasi ini jangan kesusu disalahkan, karena dia sistem itu punya aturan main. Demokrasi mempunyai ikon suara rakyat, suara Tuhan. Ini nggak salah. Yang penting rakyatnya dulu digenahno. Orang Jawa bilang kenonge dilumahno, ngomongnya digenahno. Gitu loh. Apakah rakyat kita ini sudah beriman terhadap Al-Quran? Masalahnya imannya itu sebatas iman percaya. Ini yang masalah. Kalau dia beriman, berpandangan, bersikap terhadap Al-Quran, namanya Bang Tetil. Kamu tahu Bang Tetil itu apa kalau bahasanya? Riba yang tiap hari ditagih tiap rumah. Nggak ada. Karena riba itu dilarang sama Allah. Dan kan kalau tahu, bank-bank operasi Tetil itu kan kepanjangan bank-bank yang gede-gede itu. Bank-bank yang gede itu males dia turun ke masyarakat. Kasihkan aja dananya ke bank-bank kecil-kecil supaya dia yang berhadapan dengan masyarakat langsung. Gitu loh. Dan kalau nggak begitu, dari mana bank-bank kecil ini punya duit kalau nggak dari bank-bank gede? Kok bank-bank gede ngurusin yang elit-elit aja lah, yang berdasi, yang minimal bersih-bersih orangnya. Untuk yang langsung ke rakyat-rakyat jelata biar Bang Tetil ini. Kan begitu. Oke, ya. Sekarang kita baca. Ya. Apa kata Al-Quran? Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begini katanya. Aku baca mulai 68 Az-Zukhruf ya, tapi nanti penekanannya itu di 69. Kita selesaikan sampai ke 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Hamba-hamba yang seperti mana? Dijawab oleh yang 69. Orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup terhadap ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Berserah diri artinya tunduk terhadap aturan-aturan Gusti Allah Agung.
yang berpandangan dan bersikap hidup terhadap ayat-ayat kami Al-Quran. Berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Quran. Nih ayat-ayatnya Gusti Allah Agung. Ini. Sementara rakyat kita sudah berpandangan dan bersikap hidup terhadap Al-Quran belum? Ini berita tentang jadi Al-Quran itu ada dalam nanti kapan-kapan aku jelaskan lah ya. Al-Quran itu hidup dalam 3 dimensi waktu. Kalau kita lihat hadisnya, bukan hadisnya Kanjeng Nabi, hadisnya sahabat Ali. Waktu lalu, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Nah, ini berbicara tentang waktu yang akan datang, kehidupan di jannah nanti. Ya, aku ulangi. Ini perikopnya ya, bisa dilihat ya. Ini perikopnya, kebahagiaan yang dinikmati oleh penduduk surga dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk neraka. Yang kita bicarakan batas waktunya karena sudah cukup panjang ini sepertinya ya. Sudah 35 menit katanya. Kita ambil yang penduduk surga aja. Ini ya, begini. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati. Siapa hamba-hamba yang seperti apa? Dijawab oleh 69 ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup kepada ayat-ayat kami. Itu. Apa ayat kami itu? Ya Al-Quran ini. Dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Berserah diri terhadap apa? Terhadap aturan Allah. Baru surat 70 ditekankan, masuklah kamu ke dalam jannah, kamu dan, nah ini bermasalah lagi nih. Dia diterjemahkan istri-istri. Tidak, ini pasangan. Lihat di sini apa? Ini pasangan bukan istri. Karena kalau ini dipahami gini seolah-olah kalau yang laki masuk surga, yang perempuan masuk surga. Kalau suami masuk jannah, yang perempuan masuk jannah. Belum tentu. Jannah dan nar itu nanti tergantung terhadap amalnya masing-masing. Tuh loh. Ini bukan istri, pasangan. Coba buka yang itu yang itu. Surat 4368 gitu. Ya, memang kadang-kadang bisa disebut istri. Lihat alur kalimatnya. Gitu ya. Lihat alur kalimatnya kapan? 68, suratnya 43. Suratnya 43 68. Ya, jadi intinya di sini ya. Udah ketemu? Mana? 4368. Aku lihat di sini ya. 4368 6668. Oke. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati. Ya, ini yang 68. Berikutnya 69, yaitu orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup ya, di sini diterjemahkan iman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri, muslimun ya. Nah, perhatikan nomor 70-nya. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu, nah ini betul dia diterjemahkan, pasanganmu. Aduh, apa yang jatuh itu, Les? Betul ini pasanganmu. Kalau ini salah, ini dia istri-istri. Bukan istri-istri, pasangan. Inilah nikmatnya kita punya Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada dalam bahasa original teksnya, Arabiyunnya. Kalau kita ada perdebatan di dalam terjemahan, kita tinggal tarik kembali ke original teksnya. Nah, sementara kalau kita berdiskusi tentang Injil itu tinggal terjemahannya doang. Lalu kita bermasalah dalam terjemahan, yang menjadi hakim mana? Yang edisi Aramiknya kemana? Kan sudah nggak ada. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang ya, bukan aku melebihkan Al-Quran terus menistakan, bukan begitu. Ini objektif, faktanya memang begitu. Bahwa Injil itu sudah ada dalam edisi terjemahan. Terjemahan kitab suci tentunya berbeda dengan kitab suci. Terjemahan kitab suci sah dan boleh saja salah, tapi kitab suci tidak boleh salah. Gitu loh. Jadi aku berusaha menyampaikan dalam kerangka objektif gitu loh, tidak memihak sana sini enggak. Ya.
Oke, nah di sini ya, ini dia aswazukum. Ya, aswazukum itu pasangan, bukan istri. Ya, sini ya. Oke, tapi oke lah. Itu tidak menjadi menu utama kita, nanti bisa kita kaji. Memang sih aswajukum bisa juga disebut istri, tapi itu nanti lihat konteksnya. Kalau ke dalam konteks ini disebut istri, salah dia terjemahannya. Ya, intinya bagaimana kita supaya ya berpandangan dan bersikap hidup kepada ayat-ayat Allah. Ini sesuai dengan Quran surat apa ini? Az-Zukhruf surat 43 ayat nomor suratnya berapa ini? 69. Ya. Kalau mau baca itu dimulai 68 sampai 70, satu perikop. Tapi intinya ini yang kita bahas. Ya. Intinya ini yang kita bahas. Nih. Ini kalau mau lengkapnya. Sekali lagi aku jelaskan, suara rakyat, suara Tuhan itu tidak bisa langsung diponis menjadi sesuatu yang salah. Jadi dalam hal ini demokrasi itu tidak salah. Yang salah demokrasi itu tadi itu, yang dia hanya mampu menghitung jumlah kepala, tapi dia tidak mampu menghitung isi kepala. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam masalah ini, suara rakyat, suara Tuhan, ini jangan diartikan secara harafiah. Ini metafora. Kembalikan dulu rakyatnya. Kalau rakyatnya semua telah berpandangan dan bersikap terhadap Al-Quran, tentunya apa yang disuarakan adalah suara-suara yang bersesuaian dengan Al-Quran. Al-Quran itu suara Tuhan, suaranya Gusti Allah Agung, Robbi, pembimbing kehidupan kita, Ilah sebagai penggerak kehidupan kita. Oke, sampai di sini penjelasanku dan kajian ini kita tutup ya. Tentang ini yang disi tamat kita tutup ya. Dan kita akan beralih ke yang lain. Maaf kalau sudah terlalu panjang katanya ya. Katanya Grahito si ganteng ini sudah terlalu panjang. Maaf ya. Itu dari aku, dan kalau ada yang tidak setuju dengan pendapatku tidak apa-apa, silahkan saja ya. Karena ini juga namanya pemikiran manusia bisa salah ya. Tapi seperti itulah ya. Dan yang terakhir pesanku, coba renungan kembali. Apakah kita selama ini mengkhianati Pancasila atau tidak gitu ya. Oke, dari aku semoga kalian sehat semuanya lah. Yang Islam, yang bukan Islam sehat semua. Semoga sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan di antara kita, mari kita bicarakan dengan baik. Karena semua agama kita itu mengajarkan bagaimana kita berbicara dalam etika kesantunan. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.